Actually, evening party ke office staff. Why don't you? Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Ninu Kuri. Bagaimana keseruan ceritanya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita cantik bernama Palapi, yang mana hari itu Palapi mendapatkan kejutan dari suami yang bernama Arun, karena hari itu adalah hari anniversary pernikahan mereka. Arun ini adalah pria yang sangat baik dan juga penyabar. This is for you. Sebelum berangkat, Arun memberitahu Palapi agar Palapi bersiap-siap, karena nanti pulang kerja Arun akan mengadakan sebuah pesta untuk Palapi. Arun juga telah mengundang teman-teman kantornya untuk memeriahkan pestanya nanti malam. Tapi ternyata si Palapi ini bukannya senang dan menunggu pestanya, tapi ia malah pergi ke bandara tanpa sepengetahuan Arun. Dan hari itu Palapi malah terbang ke Los Angeles. Dan ternyata saat itu Palapi pergi untuk menemui mantan kekasih yang bernama Uma. Aduh, sangat tidak patut untuk dicontoh ya sahabat. Dalam pertemuan itu kita akan diperlihatkan pada beberapa tahun yang lalu, di mana saat itu ketika Palapi masih jadi seorang mahasiswi di sebuah universitas di India. Si Palapi ini sangat menyukai seni tari. Akan tetapi ia masih belum menguasai tarian tersebut karena Palapi kesulitan untuk menyesuaikan irama dengan gerakan. Karena hal tersebut ia sering mendapatkan ocehan dari sang gurunya. Palapi yang selalu mendapatkan ocehan ini akan merasa kesal. Kemudian menceritakan kejadian itu pada sahabatnya yang bernama Kavita. Saat itu ada seorang laki-laki yang bernama Manohar. Ia merupakan mahasiswa senior yang menyukai Palapi. Akan tetapi Manohar ini tak suka jika Palapi ikut-ikutan kayak begini. Buat apalah kamu ikut-ikutan tari? Kayak gini, gak ada gunanya, ungkap Manohar. Akan tetapi Palapi tak terlalu memperdulikan si Manohar ini. Belum jadi pacar aja sudah ngatur-ngatur. Begitulah kata Palapi. Di suatu malam saat Palapi sedang berjalan-jalan bersama Kavita, di saat yang bersamaan ia melihat segerombolan pemuda yang sedang menari-nari, dan ternyata itu adalah Uma. Melihat kelincahan Uma dalam menari membuat hati Palapi kepincut. Dan ternyata si Uma ini merupakan seorang mahasiswa yang berprestasi di kampus tempat dia berkuliah. Karena kepintarannya bahkan ia mendapatkan beasiswa hingga S2. Uma merupakan anak yatim piatu sehingga ia cukup kesulitan untuk membayar bulanan asramanya. Walaupun kuliahnya gratis, tapi asrama harus tetap membayar lah. Saat itu Palapi menemui Uma. Palapi meminta Uma untuk mau mengajarinya menari. Awalnya Uma sempat menolak. Akan tetapi si Palapi berkata bahwa ia akan membayarkan asrama jika Uma mau mengajarinya. Mendengar hal tersebut tentu saja Uma menyetujui apa yang kemudian menjadi kesepakatan mereka berdua. Sepenting ada duitnya bro. Singkat cerita di hari pertama latihan mereka janjian di sebuah tempat untuk latihan menari. Saat itu Uma memberi contoh gerakan dasar pada Palapi. Kemudian Palapi pun mulai mengikuti si Uma. Namun gerakan tarian Palapi ini malah kayak orang kesurupan. Untung cantik loh. Kalau kagak males gua ngajarinya. Itulah ungkap si Uma. Akan tetapi Uma dengan sabarnya perlahan ia terus mengajari si Palapi ini menari. Sampai-sampai Uma harus memegang kepala dan pinggang Palapi. Akan tetapi saat itu bopong si Palapi ini malah tak sengaja menyenggol otong si Uma, anjay. Langsung sangka tuh. Yang membuat si Uma ini kaget dong. Tapi lumayan rezekilah. Dan di saat yang bersamaan si Manohar ini datang dan langsung marah-marah kepada Palapi. Sudah berkali-kali gua ngomong buat apa kamu ikut-ikutan kayak begini. Aku gak suka kalau calon istri joget-joget gak jelas. Mendengar hal tersebut membuat Uma merasa bersalah karena telah pegang-pegang istri orang. Akan tetapi Palapi mengelaknya dan berkata bahwa Manohar bukanlah siapa-siapa. Dia cuma senior Palapi di kampus. Bahkan mereka tak punya hubungan spesial apapun. Cuma selama 3 tahun ini Manohar sangat tergila-gila pada Palapi. Dan berkata bahwa Palapi adalah calon istrinya. Meski demikian, Palapi tak bisa berbuat apa-apa karena ia takut pada si Manohar. Mendengar hal tersebut membuat Uma merasa kasihan pada Palapi. Ia berjanji akan membantu Palapi agar Manohar berhenti mengganggunya. Kemudian mereka berdua pun menyusun sebuah rencana untuk menjebak Manohar.
Saat itu Uma membawa Palapi ke taman dan mulai melancarkan aksinya. Saat itu Uma berkata agar Palapi mengajak Manohar bertemu dan memaksa Manohar menyentuh Palapi. Karena Uma telah menyewa beberapa polisi yang menyamar. Dan jika Manohar menyentuh Palapi, maka para polisi itu akan menangkap si Manohar. Tak berselang lama, Manohar pun datang bersama temannya. Saat itu Palapi ragu untuk melakukan aksinya. Akan tetapi Uma terus memaksanya sehingga Palapi pun memberanikan diri dan memaksa Manohar mau menyentuhnya. Akan tetapi hal itu malah membuat Manohar curiga. Lah kok tumben-tumbennya Palapi pengen disentuh, biasanya juga jutek. Tentu Manohar ini curiga dan pasti sedang dijebak. Ia pun langsung pergi meninggalkan Palapi. Lalu Uma menjelaskan bahwa sebenarnya semua ini memang rencananya. Bahkan orang-orang yang ditunjuk Uma bukanlah polisi. Hal itu Uma lakukan bukan untuk menangkap Manohar, tapi agar Palapi punya keberanian untuk melawan Manohar. Mendengar hal tersebut membuat Palapi sangat bahagia atas kepedulian Uma dan langsung memeluk Uma. Semenjak kejadian itu tumbuhlah bunga-bunga cinta di antara mereka berdua. Keesokan harinya Uma menemui dosen pembimbingnya yang bernama Pak Murti. Saat itu Pak Murti memberikan info bahwa besok kampus akan diliburkan, sehingga otomatis asrama juga akan tutup. Karena hal tersebut, Pak Murti pun menyarankan agar Uma pergi ke Hyderabad dan bekerja di sana di pusat pelatihan milik temannya untuk mengajar, supaya Uma biar dapat uang untuk kebutuhan dan mencari kontrakan sementara. Akan tetapi Uma malah menolak. Uma berkata bahwa ia mencari kontrakan di sekitar sini saja dan mencari kerjaan di dekat sini. Padahal itu hanyalah akal-akalan Uma karena ia sudah jatuh cinta pada Palapi dan tak mau jauh-jauh dari Palapi. Uma kemudian menceritakan semua itu pada Palapi. Hari itu Palapi memberitahu ayahnya yang bernama Chandra. Palapi berkata bahwa ada seorang laki-laki yang ngontrak di tempatnya memberikan sebuah surat. Karena Chandra ini ternyata seorang bos kontrakan, setelah membaca surat tersebut membuat Pak Chandra menjadi marah dan langsung mengusir pria tersebut. Padahal itu semua hanya akal-akalan Palapi agar Uma bisa ngontrak di tempat miliknya. Supaya mereka bisa lebih dekat, itulah idenya si Palapi. Keesokan harinya saat mereka sedang belanja di Alfamart, secara kebetulan Uma bertemu Pak Chandra dan pura-pura mau menyewa kontrakan di tempat Pak Chandra. Uma juga menceritakan bahwa dirinya sedang dalam proses penyelesaian S2-nya. Mendengar hal tersebut membuat Pak Chandra merasa senang dan langsung mengizinkan Uma untuk ngontrak di tempat miliknya. Sementara itu si Palapi berpura-pura tidak setuju dengan keputusan sang ayahnya. Padahal hal itu hanyalah akal-akalan Palapi agar ayahnya tidak curiga dengan hubungan mereka. Hari demi hari pun berlalu. Mereka pun sering bertemu dan tentu membuat hubungan semakin dekat. Palapi yang sudah dibuat kelepek-kelepek oleh Uma, ia kemudian menyatakan cintanya duluan ke si Uma. Uma yang memiliki perasaan yang sama dengan Palapi, kini mereka pun resmi berpacaran. Jadi kalau mau apel tinggal ke kosan aja. Setiap hari Palapi selalu mengantar makanan untuk Uma, bahkan si Palapi ini rela membayar kontrakan si Uma. Asik. Ya namanya juga orang sedang jatuh cinta, apapun akan dilakukan. Saat mereka sedang kencan menikmati indahnya pemandangan, hujan turun dengan derasnya, yang membuat suasana semakin romantis. Tanpa mereka sadari, motor mereka telah hilang di gondol maling. Ya namanya orang jatuh cinta sampai lupa segalanya. Beberapa hari kemudian, siang itu saat Palapi sedang menunggu Uma di pinggir pantai. Tanpa sengaja Palapi melihat motor yang dikendarai oleh dua orang pria. Palapi pun langsung menelpon Uma dan memberitahunya sambil Palapi mengikuti para maling tersebut. Hingga ia sampai di sebuah pelabuhan. Terlihat dua orang itu akan menjual motor Palapi pada seorang tengkulak barang curian. Akan tetapi dengan berani Palapi ini langsung menghampiri mereka dan mencoba memberitahu kalau itu motor miliknya. Akan tetapi pria itu ngeyel dan meminta Palapi menunjukkan STNK-nya. Kalau emang benar itu motor miliknya. Namun Palapi saat itu tak membawa surat-surat. Hingga terjadi perdebatan di antara mereka. Tak berselang lama, Uma datang dan langsung menarik Palapi. Ia mengajak Palapi pulang karena ia tak mau terlibat dalam sebuah masalah. Tapi para pria itu justru malah mengejek dan meremehkan Uma. Hal itu membuat Uma marah dan langsung menghajar mereka semua hingga babak belur. Kemudian Uma memarahi Palapi karena kecerobohan mengejar sang pencuri. Gimana kalau nanti kamu diapa-apain? Ungkap Uma. Palapi berkata ia tak mungkin membiarkan motornya dibawa kabur. Karena itu motor legend yang penuh dengan sebuah kenangan. Uma kemudian mencoba menenangkan Palapi. Singkat cerita, pada suatu malam, saat Palapi sedang berkumpul dengan keluarganya, saat itu emaknya nyeletuk dan menyinggung Palapi yang belum juga menikah. Akan tetapi bapaknya berkata bahwa tak semudah itu bu, Palapi ini kan cewek satu-satunya, banyak harus dipertimbangkan.
Salah satunya yaitu calon suami Palapi itu harus orang yang mapan dan jelas pekerjaannya, jelas orangnya, jelas masa depannya, jelas duitnya. Karena ia tak mungkin membiarkan anak cewek satu-satunya hidup secara miskin. Sementara itu, Uma yang sedang belajar di perpustakaan, ia mendapatkan kabar bahagia dari Pak Murti. Saat itu Pak Murti berkata bahwa salah satu sahabatnya, seorang dosen di sebuah universitas di Delhi, sangat kagum dan menyukai jurnal yang dibuat oleh Uma. Karena hal itu, Pak Murti menyarankan agar Uma pergi ke sana dan menemuinya. Karena ini adalah salah satu jalan supaya Uma lulus dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Mendengar hal tersebut membuat Uma senang dan ia pun langsung menyetujuinya. Uma kemudian menelpon Palapi dan mengajak Palapi ketemuan. Karena ia ingin memberitahu Palapi kabar bahagia, belum juga Uma ngomong, Palapi ini malah langsung maksa agar Uma segera menikahinya. Karena semalam keluarganya mereka baru saja membahas perjodohan Palapi dengan seorang pengusaha. Sedangkan Palapi hanya mencintai Uma, dan ia tak mau dijodohkan dengan orang lain. Akan tetapi Uma meminta Palapi agar bersabar dan Uma berjanji, jika sudah mendapatkan pekerjaan, ia pasti akan melamar Palapi. Tapi si Palapi ini malah mengajak Uma untuk kawin lari aja, karena ia sadar pasti orang tuanya tak akan merestui hubungan mereka. Mengingat Uma kini masih seorang pengangguran, Palapi terus meyakinkan Uma. Hingga pada akhirnya Uma pun menyetujuinya, karena Uma sangat mencintai Palapi meskipun ia harus kehilangan kesempatan untuk mengejar cita-citanya. Tapi demi Palapi, ia akan segera menemui Pak Chandra. Keesokan harinya, Uma yang diminta tolong Pak Chandra untuk mengantarkan pergi ke suatu tempat, namun saat di tengah jalan mereka melihat kerumunan orang, mereka yang kepo pun memutuskan untuk berhenti dan melihat apa yang terjadi. Ternyata itu sebuah keluarga yang sedang rebut, karena pihak keluarga wanita tak terima jika anaknya nikah dengan orang pengangguran. Mendengar hal itu, Pak Chandra itu malah ikut-ikutan dan menceramai laki-laki itu, karena Pak Chandra juga memiliki anak perempuan. Pak Chandra berkata bahwa kamu sebagai laki-laki harus punya kerjaan yang jelas terlebih dahulu, baru bisa menikahi anak orang. Lebih baik kamu cari kerja dulu karena kami sebagai orang tua telah merawat mereka dari orok atau bayi hingga sekarang. Dan kami menginginkan anak kami memiliki kehidupan yang jelas. Sekarang antum mending cari kerja dulu aja. Mendengar hal tersebut membuat Uma terdiam dan tersadar bahwa semua yang dikatakan ayah Palapi ini memang benar. Dan semenjak kejadian itu membuat Uma terus dihantui oleh kata-kata Pak Chandra yang membuatnya dilema. Uma kemudian mengirim WA kepada Palapi yang sedang menyiapkan bajunya. Untuk mereka kawin lari, Uma mengajak Palapi untuk ketemuan besok. Saat itu Uma berkata bahwa ia ingin menikahi Palapi dengan baik-baik. Ia meminta Palapi bersedia menunggunya 1 tahun. Karena ia harus menyelesaikan pendidikannya juga mendapatkan pekerjaan yang baik dan setelah semua itu selesai, ia janji akan segera menikahi Palapi. Itu semua Uma lakukan demi masa depan mereka. Mendengar hal itu justru malah membuat Palapi kecewa. Gak mungkin ia menunggu Uma selama itu. Kelamaan setahun mah, keburu aku dijodohin sama Babe, ungkap Palapi. Palapi pun pergi meninggalkan Uma. Meski sulit tapi Uma memantapkan niatnya dan di hari itu juga Uma pergi untuk mengejar cita-citanya. Selama di Delhi, Uma terus belajar dengan giat demi menggapai cita-cita tercintanya, agar ia bisa segera lulus dan mendapat pekerjaan demi Palapi. Dari waktu luangnya, Uma selalu mencoba menghubungi Palapi, akan tetapi Palapi yang terlanjur kecewa dengan Uma, ia sama sekali tak menghiraukan telepon dari Uma. Beberapa hari kemudian, Palapi yang baru pulang dari kampus terkejut melihat seorang pria yang sudah ada di rumahnya. Dan pria itu tak lain adalah Arun yang kini telah menjadi suaminya. Dan pernikahan Palapi dengan Arun itu akibat perjodohan orang tua mereka. Mendengar hal tersebut membuat Palapi panik dan langsung menelpon Uma. Akan tetapi si Uma langsung berkata bahwa sebentar lagi ia akan lulus dan setelah lulus ia akan mendapatkan promosi pekerjaan di sebuah perusahaan ternama di Amerika. Mendengar hal tersebut seketika membuat Palapi terdiam karena ia tak ingin menjadi penghalang Uma untuk mengejar cita-citanya. Palapi hanya mengucapkan selamat dan mudah-mudahan Uma bisa sukses. Dan setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya pernikahan Palapi dan Arun pun dilangsungkan. Palapi sengaja tak memberitahu Uma tentang pernikahannya, dan tujuan Palapi datang menemui Uma hanya untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Karena saat itu ia mendapatkan telepon dari Pak Murti yang memberitahunya bahwa setelah Uma mengetahui pernikahan Palapi, hidup Uma menjadi kacau. Ia sangat depresi dan menjadi pecandu alkohol, bahkan Uma terancam akan kehilangan pekerjaannya. Palapi meminta agar Uma segera move on dan melupakan dirinya. Palapi berkata bahwa sekarang ia telah hidup bahagia bersama Arun, akan tetapi si Uma tak percaya. Ia tahu pasti Palapi ini masih mencintainya dan pernikahan dengan Arun hanya terpaksa. Palapi pun pulang ke India. Malam itu mereka pun merayakan pesta anniversary pernikahan mereka.
Pesta tersebut berlangsung sangat meriah, akan tetapi Arun tak melihat kebahagiaan wajah Palapi. Ia kemudian bertanya kepada Palapi yang sepertinya sedang gelisah. Palapi pun menceritakan semuanya pada Arun dan ia berkata bahwa tadi siang ia terbang untuk menemui Uma. Ia sangat khawatir dengan kondisi Uma. Palapi meminta izin pada Arun untuk mengizinkan Uma tinggal selama beberapa hari di rumah mereka, agar Uma percaya jika kini Palapi sudah bahagia dengan Arun. Karena itu adalah salah satu caranya agar Arun bisa move on dan kembali melanjutkan hidupnya. Arun yang memang baik hati dan penyabar, ia pun menyetujui permintaan Palapi. Kemudian Palapi pun menelpon Uma dan memberitahunya juga membuktikan semua perkataannya. Singkat cerita, Uma pun terbang ke India dan setibanya di India ia langsung datang ke rumah Palapi. Uma masih berharap jika Palapi masih mencintainya. Saat itu Uma disambut baik oleh Palapi juga Arun. Akan tetapi tanpa mereka sadari si Uma ini punya niat jahat untuk menghancurkan rumah tangga Arun dengan Palapi. Karena Uma hanya ingin menikah dengan Palapi. Bahkan saat mereka bertiga sedang makan, Uma sengaja membahas kisah cinta mereka dulu. Hal tersebut sungguh tidak sopan dan seharusnya tak dilakukan. Karena hal tersebut membuat Arun cemburu. Tak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya ketika Arun mengajak Uma ke kantornya, Uma sengaja menceritakan kisah cintanya bersama Palapi di depan rekannya si Arun. Hal itu membuat Arun jengkel dan semenjak hari itu Uma terus berusaha untuk menghancurkan rumah tangga Palapi. Karena si Uma ini masih berharap jika Palapi masih mau menerimanya. Bahkan saat mereka akan tidur, si Uma malah mengganggunya. Ia berkata bahwa ia akan tidur bersama Arun. Hal itu sengaja Uma lakukan agar Arun tak tidur dengan Palapi. Keesokan harinya, Palapi dan Arun mengajak Uma untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan temannya Arun yang bernama Sureh. Dan pesta itu diadakan di lereng gunung Himalaya. Akan tetapi hal mengejutkan terjadi saat itu. Sureh berkata bahwa setelah acara ini mereka akan bercerai. Karena ia sadar bahwa selama ini tak ada cinta di antara mereka dan mereka pun memutuskan untuk bercerai. Mendengar hal tersebut membuat semua orang kaget dan meminta Sureh untuk mempertimbangkan lagi keputusannya. Akan tetapi si Uma ini malah memberikan semangat dan dukungan ke semua perkataan Sureh. Hal itu tentu saja membuat semua orang kaget, terutama Palapi dengan Arun. Lah, ini anak kenapa ya? Orang mau cerai bukannya prihatin, ini malah mendukung. Hal itu tentu saja membuat semua orang merasa aneh dengan sikap Uma. Malam itu saat mereka duduk bertiga, si Uma yang lagi oleng karena banyak minum tuak. Ia nyeletuk berkata bahwa ia masih sangat mencintai Palapi dan berharap Palapi mau menikah dengannya. Mendengar hal tersebut membuat Palapi kecewa dan langsung menampar si Uma. Keesokan harinya Palapi dikejutkan dengan kedatangan ayahnya yang tiba-tiba. Saat itu ia bersama kakak iparnya yang bernama Babu. Saat itu Pak Chandra kaget melihat keberadaan Uma di rumahnya. Di saat yang bersamaan Arun datang dan berkata bahwa itu adalah teman semasa kuliahnya dulu. Dan saat ini ia sedang berlibur, jadi ia tinggal beberapa hari di rumah mereka. Hal itu ia lakukan untuk menyembunyikan identitas asli Uma. Kedatangan Pak Chandra saat itu hanya untuk memastikan apakah anaknya ini benar-benar bahagia. Karena setelah kejadian tragis menimpa tetangga mereka yang nekat bunuh diri karena pernikahan yang dijodohkan oleh orang tuanya, dan Pak Chandra ini takut Palapi melakukan hal nekat seperti itu. Mendengar hal itu membuat Uma semakin berambisi untuk menghancurkan rumah tangga Palapi. Ia pun memanfaatkan momen ini untuk menghancurkan rumah tangga Palapi dan Arun. Saat itu Uma berkata bahwa sebenarnya akhir-akhir ini rumah tangga Palapi dan Arun sedang tidak baik-baik saja. Bahkan sudah beberapa hari ini Palapi tak tidur bersama Arun. Dan untuk meyakinkan ucapan itu, si Uma sengaja membuat sebuah rencana agar Pak Chandra bisa melihat sendiri kalau yang dikatakan Uma itu adalah benar. Lalu keesokan harinya Uma, Pak Chandra dan juga Babu pergi menemui Kavita yang sedang bekerja di rumah sakit untuk menanyakan siapa pria yang dicintai Palapi. Saat itu juga Uma merasa senang karena sebentar lagi Pak Chandra akan mengetahui siapa pria yang sebenarnya Palapi sukai. Tapi sungguh di luar dugaan karena si Kavita ini mengatakan bahwa kekasih Palapi sudah menikah dan sekarang sudah punya anak. Kemudian Palapi menelpon ayahnya dan menceritakan tentang kedatangan ayahnya dan Kavita yakin bahwa semua ini adalah akal-akalan Uma. Sesamanya Pak Chandra di rumah, Palapi memberitahu ayahnya bahwa selama ini ia menikah dengan Arun. Ia merasa sangat bahagia dan tak pernah ada masalah apapun tentang pernikahan mereka. Palapi juga menjelaskan penyebab Palapi tak tidur bareng dengan Arun karena Uma temannya Arun, jadi dia mau menghabiskan waktu dengan Arun. Benar hal tersebut membuat Pak Chandra merasa sangat lega. Kemudian Palapi pergi menemui Uma karena ia tahu pasti ini semua adalah rencana Uma. Palapi memperingatkan Uma agar jangan macam-macam. Palapi juga berkata bahwa ia sangat mencintai Arun dan sangat bahagia bersama Arun. Malam itu saat acara makan bersama, Palapi mengajak Arun bulan madu bersama dan Palapi meminta agar Arun libur bekerja dulu selama beberapa hari. Akan tetapi Arun menjawab bahwa ia tak bisa libur karena ia harus menemui klien yang berada di Kanada.
dan Harun mengajak keluarganya untuk ikut bersamanya ke Kanada sembari liburan bersama. Hal itu tentu sangat membantu Palapi menjadi sangat senang. Singkat cerita, mereka pun telah berada di Kanada dan mereka menikmati liburan di sebuah pantai yang indah. Saat itu Harun pamit pergi kepada Palapi karena ia akan menemui kliennya. Akan tetapi Palapi melihat dompet Harun yang tertinggal. Palapi pun mencoba mengantarkan dompet tersebut kepada Harun. Akan tetapi saat itu Palapi sangat terkejut ketika ia melihat seorang wanita asing yang tengah memeluk Harun. Seketika perasaan Palapi pun hancur. Sementara itu saat Uma sedang berjemur, ia mendengar suara HP Pak Chandra berdering. Ia pun mengangkat telepon tersebut dengan nada tinggi yang tak sopan. Ternyata telepon tersebut dari ayahnya Harun. Uma pun langsung memberikan HP itu kepada Pak Chandra. Saat itu Pak Chandra meminta maaf dan berkata bahwa yang tadi angkat telepon itu si Anwar atau si Uma, teman kuliah Harun di Delhi. Lah teman dari mana? Orang Harun gak pernah kuliah di Delhi, bahkan si Harun gak pernah punya teman dekat, ungkap Bapak Harun. Mendengar hal tersebut membuat Pak Chandra terkejut dan menyadari bahwa ada yang tak beres dengan Uma. Pak Chandra yang curiga pun kemudian menelpon Kapita. Saat itu Pak Chandra meminta agar Kapita jujur dan mengatakan yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian Pak Chandra pun pergi menemui Uma untuk meminta penjelasan. Sementara itu di kamar Palapi sedang cekcok hebat dengan Harun karena Palapi memergoki Harun pelukan dengan cewek lain. Hal itu sangat membuat Palapi marah. Harun mencoba menjelaskannya. Akan tetapi si Palapi sudah tak mau mendengarkan penjelasan apapun dari Harun. Keesokan harinya, Uma pun menceritakan semua kejadian kemarin kepada Pak Chandra. Ia menjelaskan bahwa ternyata selama ini Harun punya wanita simpanan. Bahkan kemarin mereka peluk-pelukan. Pantesan kalau liburan Harun pasti perginya ke Kanada. Mendengar hal tersebut membuat Uma merasa prihatin dengan Palapi. Karena hal itu juga membuat hubungan rumah tangga Palapi dan Harun terancam kandas. Palapi tak tahu harus bercerita pada siapa lagi kalau bukan sama Uma. Mendengar hal tersebut membuat Uma bahagia dan berpikir bahwa tak lama lagi si Palapi pasti akan kembali jadi miliknya. Dan semenjak hari itu hubungan Uma dan Palapi pun semakin dekat. Anjay. Sementara hubungan Palapi dengan Harun terlihat sangat tidak harmonis. Saat itu Pak Chandra menyadari bahwa sepertinya Palapi tak bahagia bersama Harun. Kemudian Pak Chandra pun menemui Uma dan saat itu Pak Chandra berkata bahwa ia telah mengetahui semuanya. Bahkan ia telah mengetahui identitas Uma yang sebenarnya. Ia tahu bahwa Uma ini adalah mantan kekasih Palapi. Saat itu, ia memuji Uma. Karena Uma merupakan orang yang taat dengan perintah orang tua. Bahkan Uma rela mengorbankan cintanya demi mengejar cita-citanya dan seketika membuat Pak Chandra sadar bahwa selama ini ia telah salah menilai Uma. Bahkan Pak Chandra berniat untuk mempersatukan kembali Uma dengan Palapi. Uma kemudian pergi menemui Harun dan saat itu ia bertanya kenapa Harun selingkuh dengan wanita lain padahal Palapi sangat mencintai dirinya. Harun kemudian menjelaskan bahwa ia tak pernah menduakan cinta Palapi dan wanita yang Palapi lihat saat itu ia adalah temannya saat di kampus dulu. Karena dulu Harun adalah seorang introvert dan sulit untuk mencari teman. Akan tetapi pada suatu ketika ada seorang wanita yang bernama Kristi yang mau menjadi temannya. Dan seiring berjalannya waktu mereka pun menjadi sahabat dekat hingga pada suatu ketika si Kristi ini merasa nyaman dengan Harun dan menyatakan cintanya duluan kepada Harun. Tetapi saat itu Harun menolaknya karena ia sudah menganggap Kristi sebagai sahabat dekatnya, tak lebih dari itu. Dan setahun setelah saat itu Kristi mengetahui Harun telah menikah dengan Palapi, ia menjadi seorang pemabuk berat karena ia sangat depresi bahkan saat itu ia sempat ingin mengakhiri hidupnya. Karena hal itu dengan segala usahanya Harun berusaha untuk mengembalikan Kristi seperti dulu lagi. Dan itulah Harun mengizinkan Palapi untuk tinggal sementara waktu di rumahnya. Karena ia tak ingin Uma seperti Kristi. Ia tak ingin kejadian itu terulang kepada orang lain dan Harun ingin Uma hidup normal seperti dulu. Sungguh sangat mulia sekali Harun ini ya. Mendengar hal tersebut, Uma hanya bisa terdiam. Malam harinya saat acara pernikahan bersama keluarga, Harun yang saat itu akan makan, tiba-tiba ia pergi begitu saja meninggalkan mereka semua. Saat itu Pak Chandra berkata bahwa ia tahu bahwa Palapi tak bahagia dengan Harun, tapi Bapak mau kamu menceraikan Harun secepatnya dan menikah dengan Uma. Mendengar hal tersebut membuat Palapi terdiam dan langsung menemui Harun ke kamar. Saat itu Palapi melihat Harun yang sedang membereskan baju-bajunya dan bersiap untuk pergi meninggalkan mereka. Palapi yang melihat hal tersebut seketika menahan Harun dan mengeluarkan baju-baju yang telah Harun siapkan. Saat itu, Palapi melihat foto pernikahan mereka dalam koper Harun. Harun kemudian menjelaskan semua kepada Palapi tentang wanita yang memeluknya saat itu dan alasan kenapa ia mau mengizinkan Uma untuk tinggal bersama mereka. Mendengar hal tersebut membuat Palapi merasa sangat bersalah karena selama ini Palapi telah salah paham pada Harun. Hingga pada akhirnya mereka pun saling memaafkan. Sementara itu Uma yang berada di halaman rumah, ia menyaksikan momen pelukan Palapi dengan Harun. Hal itu membuatnya sadar bahwa selama ini Palapi memang benar-benar mencintai Harun. Begitu juga dengan Harun, Uma juga sadar bahwa selama ini ia sudah terlalu jahat karena ingin menghancurkan rumah tangga mereka berdua.
Padahal selama ini Arun sangat tulus untuk membantu dirinya agar bisa move on dari Pak Lapi. Uma kemudian meminta maaf kepada Pak Chandra dan ia pun pergi dari rumah mereka. Dengan perasaan yang sangat sedih, singkat cerita setelah beberapa tahun berlalu, Uma kembali datang untuk menemui Pak Lapi dan juga Arun yang kini sudah dikaruniai seorang buah hati. Kedatangan Uma saat itu untuk mengundang Pak Lapi dan Arun agar mereka bisa menghadiri acara pernikahannya nanti. Akhirnya, Uma pun berhasil move on dari jeratan cinta masa lalunya. Kini mereka semua pun dapat hidup bahagia dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.